bakal lawan MU ya. Yang lini belakangnya hampir pasti selalu kebobolan gitu. Sebagai anomali, tapi kita harus tetap objektif ya terhadap ini gitu. Tapi di pertemuan pertama sebenarnya Onana kan bagus kok. Lawan City itu maksudnya. Hampir semua bahkan tim-tim papan atas kayak City, Liverpool gitu, Arsenal pun gak banyak yang mendapatkan clean sheet gitu. Susah ya sekarang ya. Tim-tim kecil juga udah banyak mencetak gol ya sekarang. Untuk gelandang kita kayaknya sulit untuk tidak memasukkan gelandang Arsenal ya karena sekarang lagi on fire sekali. Foden ini akan melawan Manchester United. Wah ini semoga flop sih ini. Meskipun kita masukinnya secara objektif ya. Apakah akan objektif? Ya kalau kapten tidak bisa objektif. Kapten itu harus pemilihan insting karena berdasarkan subjektivitas. Oke, subjektivitas. Pilih Garnacho. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Tonai. Sama saya Azid. Salam para hijau. Oke, kembali lagi nih menuju game week ke-27. Gimana kemarin di game week 26? Aduh, game week 26 lumayan sengsara ya kalau masang aset MU, aduh. Iya, itu kemarin kan kita memprediksi aset MU banyak bersinar ternyata karena MU belum terkalahkan di 2024 tapi ternyata kalah lawan Fulham gitu. Gimana katanya perasaannya kekalahan pertama nih? Dari FPL wise gitu sangat menyedihkan karena kemarin ada Garnacho, ada Bruno atau bahkan Rashford gitu banyak sekali kan pilihan-pilihan bahkan diprediksi MU mendapatkan clean sheet tapi ternyata gagal gitu. Ya. Dan yang mengejutkan kemarin City gitu, cuman menang 1-0 lawan Bournemouth ya. Benar. Terus Arsenal yang kembali pesta gol lagi, para aset Arsenal kemarin kita ada beberapa aset Arsenal gitu. Seperti biasa back Premier League ini agak sulit clean sheet ya karena Benar. mereka sangat kuat dalam menyerang. Terus kembalinya Watkins ya. Watkins kembali mencetak gol lagi gitu. Kembali mencetak gol banyak ya, tapi semalam nih Haaland. Wah itu yang mengejutkan. Ya. Jujur saya kemarin sempat kaget gitu ketika lihat Haaland. Wah ini Haaland cetak 5 gol. Wah ini poin makin tercecah kayaknya ternyata FA Cup ya. Ternyata FA Cup ya. Iya. Padahal Haaland 5 gol, De Bruyne 4 assist ya. Iya. Itu cukup mengagetkan ya. Itu kalau manajer FPL masang Haaland triple captain terus golin 5 itu udah itu meledak banget. Itu seperti balas dendamnya Haaland kemarin banyak sekali ketika para manajer double game week Manchester City memilih Haaland sebagai triple captain ternyata flop. Dan ketika di FA Cup malah dia mendapatkan 5 gol gitu sekaligus. Segar ya 5 gol langsung aduh. Iya. Hati-hati nih bisa-bisa besok langsung ngeblank nih dia nih. Iya bisa jadi itu. Semoga aja sih blank. Waduh, semoga. Oke, sekarang nih kita memasuki game week 27 ya. Untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi seputar FPL dan juga bola, jangan lupa follow sosial media Pandit. Ada di Pandit Football dan Pandit FPL di Instagram, Twitter, Thread, dan juga di YouTube. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Benar. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke game week 27. Pilihan formasinya apa nih, Scott? Ini kayaknya sih kalau dilihat untuk game week 27 ini kita tetap menggunakan 3 back tapi sekarang menggunakan 3 penyerang. 3-4-3 kayaknya. 3-4-3 ya. Oke, 3-4-3. Langsung aja Scott dari kiper. Oke, ini sebenarnya agak sulit ya untuk pemilihan kiper karena jarang sekali kiper yang mendapatkan clean sheet banyak itu untuk musim ini. Tapi untuk game week 27 kita pakai Vicario dari Tottenham Hotspur. Ini secara harga lumayan juga 5,3. TSB-nya masih di bawah 10% tapi 7,9. Lalu potensi clean sheet-nya Spurs ini akan menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang shootnya sedikit, hanya 45, in the box-nya 29, on targetnya 18, goal konversinya 13% gitu. Lalu selain potensi clean sheet, Vicario ini bagus juga dari save-nya. Ya dari 3 match Vicario ini mendapatkan 9 save atau persentasinya 64. Kalau di FPL kan
3 kali save itu mendapatkan 1 poin. Jadi poin, ya. kalau 3 match 9 save ya lumayan rata-rata 1 match mendapatkan 1 poin gitu ya. Walaupun emang Tottenham musim ini jarang banget clean sheet ya. Jarang banget clean sheet. Hampir semua bahkan tim-tim papan atas kayak City, Liverpool gitu, Arsenal pun nggak banyak yang mendapatkan clean sheet gitu. Susah ya sekarang ya. Tim-tim kecil juga udah banyak mencetak gol ya sekarang. Oke, kita masuk ke center back. Oke, di center back pertama ada Gabriel, asetnya Arsenal nih. Arsenal pertama nih. Harganya 5,2, TSB-nya mulai naik nih Scott. 25,9%. Nah, Arsenal punya potensi clean sheet. Selain emang banyak pencetak gol ya, mereka punya potensi clean sheet juga nih. Karena di 4 game week terakhir, Arsenal adalah tim yang paling sedikit menerima ancaman. Dia ada di peringkat pertama nih. Paling sedikit menerima tembakan dari lawan dengan 26 tembakan, in the box-nya 16, on targetnya 4. Ya. Dan Gabriel juga punya potensi assist atau gol. Karena di 4 game week terakhir, Gabriel itu adalah peringkat keempat defender menghasilkan tembakan dengan 6 tembakan, in the box-nya 5 dan on targetnya 5. Iya, meskipun Gabriel ini posisinya adalah center back, tapi dia secara attacking point lumayan juga ya. Karena Arsenal ini sering kali mendapatkan bola-bola mati gitu. Gol-gol set piece ya, entah itu dari corner, entah itu dari free kick. Dan Gabriel ini salah satu pemain yang pasti ada di kotak penalti lawan. Benar banget, dia cukup ini ya, duel bola atasnya ya. Kuat banget. Oke, di center back selanjutnya, Scott. Oke, yang kedua ini sebenarnya agak ini ya, agak sulit juga. Tapi kita pilih Doughty dari Luton Town. Oke, Luton Town. Ya, ini salah satu back diferensial juga bisa masuk karena TSB-nya masih di bawah 10%, 8,2%, harganya 4,6. Ini potensi clean sheet-nya jujur aja untuk Luton Town sulit gitu. Benar. Tapi Doughty ini secara attacking point-nya lumayan gitu. Dari 4 game week terakhir, Doughty ini ternyata top 1 defender yang paling banyak menciptakan created chance, yaitu 13. Lalu secara shoot juga dia ternyata dari 4 game week terakhir peringkat 2. Dia sudah mengemas 7 shoot, 6 in the box, 1 on target. Ini menjadi potensi yang bagus untuk Luton Town, terutama untuk Doughty bila mendulang poin melalui attacking point. Benar. Walaupun secara clean sheet kurang menarik ya. Kurang menarik. Doughty tapi bisa menghadirkan poin-poin dari menyerang lah ya. Iya, secara individu Doughty ini cukup bagus ternyata. Benar. Selanjutnya di posisi back yang terakhir ada Lewis Dunk dari Brighton. Harganya 5,1, TSB-nya juga masih bawa rendah banget 5,40%. Nah, Lewis Dunk punya potensi clean sheet karena Brighton di 4 game week terakhir juga jadi salah satu tim yang paling sedikit menerima ancaman, itu ada di peringkat ketiga dia dengan 35 tembakan, in the box-nya 21 dan on target cuman 14 ya dari 4 game week. Dan Lewis Dunk juga punya potensi assist dan gol karena Lewis Dunk itu di 4 game week terakhir dia peringkat ketiga defender yang paling banyak mencetak tembakan ya. Kalau tadi Doughty kedua, Dunk ini ketiga berarti ya? Iya. Ini Lewis Dunk ketiga dengan 6 shoot, in the box-nya 6, on targetnya 4. Bagus juga. Lewis Dunk juga jadi defender yang paling banyak membuat peluang ya, menciptakan peluang. Itu dia ada di peringkat ketiga dengan 6 peluang. Bagus juga ini untuk lumayan. Ternyata sekarang Brighton ini setelah di awal musim sempat terseok-seok karena banyak sekali kebobolan, sekarang udah mulai kembali lagi ke Brighton lagi ya. Benar, yang sering menyerang, cetak gol, banyak gol gitu ya. Benar. Lewis Dunk juga jadi kayak sebenarnya kayak Gabriel Magalhaes juga ya. Iya. Suka jadi duel bola atas di corner-corner dan set piece Brighton. Oke, sekarang kita masuk ke aset gelandang nih Scott. Oke, untuk gelandang kita kayaknya sulit untuk tidak memasukkan gelandang Arsenal ya karena sekarang lagi on fire sekali. Kita pilih gelandang yang paling banyak peminatnya yaitu Bukayo Saka. Harganya 9,2, TSB-nya mungkin sekarang tertinggi untuk di gelandang yaitu 64,9%. Potensi golnya nih secara tim dari 4 game week terakhir Arsenal ini gol konversinya paling tinggi yaitu 24,3%. Shootnya banyak juga 74, in the box-nya 56. Lalu Arsenal ini akan menghadapi Sheffield United yaitu tim jago kunci ya. Dari 4 game week terakhir Sheffield United ini adalah salah satu tim yang paling banyak menerima tendangan gitu, ancaman tendangan yaitu 71.
Ini sangat berbalik gitu dengan Arsenal yang sering menyerang, Luton Town Sheffield United yang sering diserang gitu. Lalu secara individu dari 4 game week terakhir, Saka ini ternyata top 4 midfielder yang paling banyak melakukan shoot. Yaitu 18, in the box-nya 13, on target 10 dan sudah menciptakan 6 gol. Gila sih. Nah, gila banget. 4 game week 6 gol. 6 gol, banyak banget ya. Selain itu dia juga penalti taker ya kemarin. Ini benar. Lalu selain potensi gol, Saka juga ada potensi assist. Ternyata kemarin corner kick dia juga yang ambil ya, salah satunya yang di sebelah kiri itu tuh. Udah penalti juga, corner kick juga ya. Ini sangat vital sekali peran Saka ya. Karena selain mencetak gol dia punya potensi assistnya gede juga ya. Karena Arsenal banyak nyetak gol dari set piece musim ini. Oke. Lanjut untuk gelandang kedua, pilih siapa nih? Oke, gelandang kedua ada Phil Foden dari Manchester City. Harganya 8,1, TSB-nya 33,10%. Potensi golnya, Foden ini akan melawan Manchester United. Wah ini semoga flop sih ini. Meskipun kita masukinnya secara objektif ya. Karena ini berdasarkan statistik. Berdasarkan statistik. Karena di 4 game week terakhir, MU ini jadi tim yang paling banyak menerima tembakan. Menerima ancaman loh. Peringkat kedua ya. Peringkat kedua. Gila. Ya, dengan 84 tembakan, in the box-nya 55 dan on targetnya 21. Wah, kasihan banget nih Onana ya. Banyak banget on targetnya 21 4 game week. Gimana ini? Terus Foden juga punya potensi gol karena di 4 game week terakhir Foden itu peringkat pertama di gelandang dalam menciptakan tembakan. 23 tembakan, in the box-nya 12, on targetnya 10 dan mencetak 4 gol. Ya. Bahaya nih, bahaya banget nih. Dan Foden juga punya potensi assist karena di 4 game week terakhir Foden ini jadi peringkat ke-7 ya di gelandang dalam hal menciptakan peluang, chance created dengan 12 peluang diciptakan tuh. Banyak banget nih. Jadi selain De Bruyne, Foden bakal jadi ancaman banget nih buat MU. Gimana nih Scott nih? Ya karena secara harga Foden ini salah satu gelandang yang paling murah dalam tanda kutip dari jajaran gelandang-gelandang yang ada di Manchester City. Benar. Kita tidak bisa pungkiri juga secara statistik Foden ini bermain cukup bagus gitu. Meskipun kita ada resiko untuk City ini pasti ada paper roulette nih siapa yang harus diganti karena tadi malam kan mereka baru bermain di FA Cup gitu. Cuman kayaknya kalau lawan MU wah skuad inti sih harusnya ya. Harusnya sih ya, tim besar lawan tim besar. MU tim besar lawan tim besar. Tim besar ya. Harus. Oke, itu dia Phil Foden. Selanjutnya Scott. Oke, untuk selanjutnya kita pilih Luis Diaz dari Liverpool. Ini salah satu midfielder yang sekarang banyak diminati karena beberapa pemain Liverpool cedera. Kayaknya Luis Diaz sekarang akan menjadi pilihan utama nih bagi Klopp. Harganya cukup relatif murah untuk gelandang yang premium 7,5. TSB-nya 9,9%. Lalu potensi golnya nih secara tim dari 4 game week terakhir Liverpool ini merupakan tim nomor 2 paling banyak melakukan shoot. Kalau tadi Arsenal pertama, Liverpool ini kedua yaitu 79 shoot. In the box-nya 55, on target 32, gol konversinya juga bagus juga 15,2% gitu. Atau 12 gol lah kalau dia rata-rata dari 4 game week. Lalu secara individu Luis Diaz ini midfielder nomor 2 yang paling banyak melakukan shoot. Kalau tadi Foden yang pertama. Luis Diaz ini yang kedua gitu. Shootnya 20, in the box 17, on target 8 dan sudah mencetak 2 gol. Ini potensi. Karena Luis Diaz ini adalah salah satu gelandang secara eye test gitu. Dia tuh bermainnya tidak terlihat tapi bisa aja langsung menciptakan peluang gitu. Benar. Tiba-tiba mencetak gol ya Luis Diaz itu ya. Karena sekarang Liverpool juga lini depannya lagi banyak yang cedera. Paling mungkin Luis Diaz pasti kayaknya ya. Kalau dilihat dari ini nih pick team ini dari EPL ternyata Salah ini masih kuning 75%. Jadi kemungkinan mainnya agak sulit. Kenapa kita nggak memasukkan Salah gitu? Dia kan muscle injury ya 75% gitu. Jadi terus lebih memilih Luis Diaz ya? Iya Luis Diaz juga gitu. Karena selain harganya lebih murah, potensi mainnya lebih besar juga. Terakhir nih untuk gelandang pilih siapa? Terakhir di posisi gelandang ada Son Heung-min. Kembali lagi ya setelah kemarin di Piala Asia absen. Belum masuk draft pick juga gitu. RPL sekarang ada lagi ya? Ada lagi Son. Harganya 9,6, TSB-nya 16,6% ya. Untuk potensi gol dan asisnya kayaknya
karena baru kembali dari bela negara. Sekarang pemain Tottenham yang cedera udah pada balik nih. Udah balik ya. Madison udah main ya. Terus ini Son juga kayaknya mau udah fresh lagi gitu setelah kemarin banyak istirahat. Benar. Walaupun kemarin ada konflik ya di Korea dia sama Lee Kang In tuh. Oh ya? Iya benar. Gokil, Kemarin ada gokil. konflik, sekarang udah baikan. Kayak udah membaik lah nih perasaannya. Oke, itu dia di aset gelandang terakhir ada Son Heung-min. Selanjutnya Scott di posisi striker. Oke, untuk striker pertama kayaknya udah nggak usah disebutin ya. Kita pilih Haaland udah sesuatu yang pasti. Sekarang TSB-nya terus meningkat 76%. Harganya juga udah mulai meningkat lagi 14,4. Ini nggak ada alasan untuk tidak memasuki Haaland ya. Karena Benar. semalam baru mencetak 5 gol. 5 gol. Terus peluangnya juga banyak secara statistik gitu. Dia adalah top 1 forward yang paling banyak melakukan shoot. Dan lawannya MU juga. Tapi semoga flop sih. Semoga kayak lawan Chelsea sih. Saya berharap. Waduh, sangat berharap. Ya. Si Haaland ini flop nih, Skotona ini waduh. Sedih. Oke, lanjut aja nih. Rafael gimana? Lanjut aja. Lanjut aja untuk striker kedua. Oke. Untuk striker kedua ada Oli Watkins dari Aston Villa. ini Udah juga ya. mulai kembali mencetak gol ya Oli Watkins. Selain Haaland yang bakal lawan MU tadi, Oli Watkins kayaknya jadi aset wajib nih di tim para manajer FPL. Dia ada di 8,9 harganya dan TSB-nya 53,8%. Untuk potensi gol di 4 game week terakhir Aston Villa gol konversinya 18,5% loh. Iya. Paling tinggi juga lumayan ya dengan tembakan 65 tembakan, in the box yang 48, on targetnya 27 dan golnya 12. Oh banyak banget nih Aston Villa golnya di 4 game week. Dia mencetak 12 gol. Ya, gol konversinya nomor 3 juga 18%. Cukup tinggi. Dan lawannya Luton di 4 game week terakhir. Luton itu jadi tim paling banyak menerima tembakan gitu. Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 dengan 76 tembakan, in the box-nya 53 dan on targetnya 30. Secara individu Watkins ini di 4 game week terakhir adalah penyerang yang paling banyak menciptakan tembakan. Itu dia peringkat 5 dengan 15 tembakan, in the box-nya 13, on targetnya 9 dan mencetak 4 gol. Jadi secara individu Watkins ini rataan satu pertandingan 1 gol Satu gitu. pertandingan Ada 1 jaminan gol. untuk Ada Watkins jaminan, ini ya. benar. TSB-nya udah tinggi 53,8%. Secara tim juga Aston Villa cukup menyerang di musim ini. Karena kayaknya targetnya mau masuk Champions League ya kayaknya ya mau naik ke atas nih. Terus Luton juga kan abis kalah nih sama Manchester City 6-2 ya. Benar. Di FA Cup. Nah, selanjutnya Scott terakhir nih striker. City lagi nih, kita pilih Julian Alvarez dari Manchester City. Wah ini full City nih. Ya, udah kita pakai trio City juga tanpa MU pula. Aset serangan sebenarnya City nih ya Iya. hari ini ya. Tapi biasanya dalam 2 game week terakhir untuk Scott pick ini ketika kita pilih Haaland atau Alvarez flop gitu. Semoga ini berlanjut nih. Waduh banyak harapannya nih Scott Tonai hari ini nih. Dari individu nih untuk potensi gol dari 4 game week terakhir. Tadi Watkins kelima dari total shootnya paling banyak. Alvarez ini nomor 4 lebih banyak dari Watkins gitu. Shootnya 15, in the boxnya 8, on targetnya 5. Lalu potensi asisnya Alvarez ini top 1 forward yang paling banyak menciptakan created chance gitu ya. Yaitu 11. Asisnya juga dia sudah mencetak 1 asis. 1 asis ya. Jadi lumayan juga gitu untuk Alvarez ini. Tapi semoga flop aja lah. Oke, semoga flop kalau Scott Tonai. Gagal. Antara Haaland atau Alvarez ini dua-duanya kita ambil karena bakal lawan MU. Yang lini belakangnya hampir pasti selalu kebobolan gitu. Sebagai anomali. Tapi kita harus tetap objektif ya terhadap ini gitu. Tapi di pertemuan pertama sebenarnya Onana kan bagus Scott. Lawan City itu maksudnya. Kalau bagus gak akan kebobolan 4. Kalau bagus gak akan kebobolan 4. Aduh, kita harus kotoran nih. Onana nih. Oke, itu dia untuk pemilihan aset kita. Di pilihan utama. Pilihan Sekarang utama. kita masuk ke diferensial. Untuk kiper kita pilih siapa nih? Untuk kiper kita akan pilih Neto dari Bournemouth. Harganya masih berapa ya? 4,6. Masih Ya. 4,6 ya. TSB-nya masih di bawah 5%. Wah kacau banget. 3,8% ya. Diferensial banget nih. Potensinya di 4 game week terakhir Bournemouth jadi tim yang paling sedikit menerima ancaman. Dia peringkat ke-6 sebenarnya.
dengan 47 tembakan, in the box-nya 28, on targetnya 23. Dan lawannya Burnley di 4 game week terakhir, Burnley jadi tim paling sedikit melakukan shoot ya. Iya, melakukan shoot. Hanya 31 aja. In the box-nya 23, on targetnya 8 dan gol konversinya juga rendah nih. 9,7% dan golnya 3 dari 4 game week terakhir. Secara tim Burnley hanya mencetak 3 gol. Nah, jadi Neto diyakini bakal punya potensi lah clean sheet ya. Resikonya itu ya. Gak konsisten. Ya, belum konsisten untuk Neto ini dan Bournemouth di lini pertahanan gitu. Jadi kenapa TSB-nya masih rendah dan harganya masih murah ya mungkin itu sih pertimbangannya untuk kayak setiap laga kayaknya pasti akan kebobolan ya kalau tim-tim kayak Bournemouth gitu. Oke, selanjutnya Scott di aset diferensial. Oke, untuk di defender kita memasukkan pemain baru lagi nih. Setiap game week kita mencoba memasukkan salah satu diferensial yang baru nih. Kita masukkan Munoz dari Crystal Palace. Ya. Harganya 4,5, TSB-nya cukup rendah 0,1% gitu. 0,1%. Ya, potensi clean sheet-nya dari 4 game week terakhir secara tim Crystal Palace ini salah satu tim yang paling sedikit mendapatkan tendangan melalui ancaman yaitu 48, on targetnya hanya 15 gitu. Lalu dari 4 game terakhir secara individu, Munoz ini adalah salah satu defender yang paling banyak juga menciptakan kata chance yaitu 6. Lumayan juga nih untuk seorang diferensial udah menciptakan 6 kata chance ya bagus juga gitu. Bagus itu ya. Dia kan ada di top 4 ya. Di top 4. Untuk defender gitu. Cuman resikonya dari 4 game terakhir Crystal Palace hanya baru 1 kali clean sheet. 1 kali clean sheet berarti ya kalau misalkan ambil Munoz memang mengharapkan attackingnya mungkin individunya ya. Betul, dibanding clean sheetnya. Oke. Munoz boleh. Lanjut untuk midfielder siapa nih? Untuk midfielder kita ada Andreas Pereira ini salah satu pemain yang nyebelin banget nih di pertandingan kemarin lawan MU nih, bagus sekali mainnya. Bagus banget ya mainnya. Tapi kan mantan MU dia ya. Iya. Mantan MU. Fulham dengan harganya 5,3 dan TSB-nya cukup rendah 3,8%. Potensinya di 4 game terakhir Fulham jadi salah satu tim yang paling banyak membuat ancaman dengan gol konversi 14,8% dan shootnya 54, in the box ya 39, on targetnya 22 dan menciptakan 8 gol. Jadi dari 4 game week mereka menciptakan 8 gol. Artinya di setiap laga mungkin cetak 2 gol ya. Seperti kemarin lawan MU juga 2 gol ya. 2 gol ya. 2 gol ya. Tapi resikonya lawan Brighton di 4 game week terakhir Brighton jadi tim yang paling sedikit menerima ancaman. Dengan 35 shoot, in the box ya 21, on targetnya 14. Gitu. Jadi ya potensinya lah mungkin Andreas bisa bermain bagus seperti kayak lawan MU ya. Berarti ini menarik juga nih antara pertandingan Fulham lawan Brighton ini. Fulham salah satu tim yang penyerangannya lumayan bagus. Brighton salah satu tim yang jarang diserang ya. Jarang diserang. Ini akan menjadi sebuah pertandingan menarik nih Fulham lawan Brighton. Oke, terakhir aset diferensialnya. Oke, untuk diferensial dari striker kita pilih Rodrigo Muniz dari Fulham. Ini kemarin juga main juga, cuman gak lama sih. Harganya 4,4, TSB-nya 1,7%. Dari 4 game week terakhir Fulham ini tadi kan udah disebutkan juga ya. Salah satu gol konversinya cukup bagus, 14% gitu. Terus secara individu ternyata Muniz ini top 2 forward yang paling banyak melakukan shoot, 18 loh. Diferensial banget ya. Ini hidden gem juga nih. Iya, hidden gem juga. Golnya 4 bayar juga loh dari 4 game week, 4 gol. Berarti rataan 1 pertandingan 1 gol. Ini sama kayak Watkins ya. Watkins ya. Iya. Dan harganya lebih murah. Harganya lebih murah karena diferensial juga gitu. Iya. TSB-nya baru 1,7%. Lalu resikonya dari Brighton-nya sama lah karena menghadapi Brighton-nya ini Brighton yang jarang mendapatkan ancaman gitu. Ini menjadi tugas juga bagi para penyerang Fulham apakah bisa nggak mencetak gol ke Brighton gitu. Kita nggak memasukkan aset Chelsea ya, padahal aset ini Chelsea ini lawan Brentford gitu. Lawan Brentford padahal ya. Karena kemarin kan lawan Liverpool aja gimana? Iya. Lawan SSB aja udah mati-matian loh mereka. Iya. Udah ngos-ngosan lawan SSB. Aduh gimana sayang banget itu padahal banyak sekali peluang ya. Kalau dilihat dari statistik salah satu Keaton cuman nggak dimasuk di ini ya, nggak
masuk di Premier League gitu. Jadi nggak masuk statistiknya. Kemarin di Carabao Cup kan itu banyak banget peluangnya, kata chance cukup tinggi gitu. Cuman Chelsea ya namanya juga Chelsea lah. Ya udahlah. Kurang banget, kurangnya. Oke deh, kita sudah tadi menyebutkan para pemain unggulan, pemain diferensial. Sekarang kita pilih kapten. Oke, pilih kapten. Pilih siapa aja Jid untuk kapten di Game Week 27? Kalau aku langsung aja lah. Always kapten Haaland aja. Always kapten Haaland aja lah. Yang aman-aman aja. Iya. Haaland sih ya. Kalau skuternya gimana? Siapa nih kira-kira? Aduh. Soalnya kan di pertemuan pertama Haaland juga gacor kan lawan MU. Iya. Waduh gimana nih? Apakah akan objektif? Ya kalau kapten tidak bisa objektif. Kapten itu harus pemilihan insting karena berdasarkan subjektivitas. Oke, subjektivitas. Pilih Garnacho. Enggak ada. Kita pilih Bukayo Saka aja dari Arsenal ya. Bukayo Saka Arsenal. Oke, berbeda ya. Ya. Tapi kan Arsenal buat lawan, maksudnya Haaland nih lawan MU loh Scott. Enggak, ini Arsenal menghadapi tim peringkat 20 benar. Karena Haaland sepertinya akan dikantongi oleh Maguire. Maguire. Oke, itu dia Haaland akan dikantongi oleh Maguire. Hati-hati ya kapten salah nih. Oke, mungkin udah ya gitu ada ya. Ya kapten Haaland. Iya. Oke, tadi kita sudah sebutkan para pemain unggulan, pemain diferensial dan juga kapten. Mungkin segitu aja untuk Game Week 27 kali ini. Semoga kita semua mendapatkan panah hijau. Oke. Saya Scott Tonai. Saya Yazid. Salam panah hijau.